untuk membuat plastik ini dibutuhkan raw materialnya. Nah, BPA ini salah satu raw material yang digunakan untuk pembuatan polikarbonat dan epoksi. Jadi polikarbonat ini adalah plastik yang banyak dipakai untuk galon minuman karena sifatnya yang transparan. Jadi banyak untuk digunakan untuk hal-hal yang terkait transparansinya. Jadi kalau untuk kemasan itu atau penggunaan yang dengan food contact, misalnya untuk food processor atau kemudian juga kacamata, kemudian juga headlamp di mobil juga itu banyak menggunakan polikarbonat yang bahannya adalah bahan pembentuknya adalah bisphenol A. Harus ada, dia sebagai raw material. Jadi di dalam kemasan itu Pak, ada interaksi antara kemasan dengan makanan dan antara makanan produknya sendiri dengan kemasan. Jadi biasanya yang terjadi adalah interaksi permeasi, jadi dari environment, bisa uap air, bisa oksigen, bisa masuk ke dalam produk. Jadi yang namanya kemasan itu tidak semuanya inert atau bisa untuk melindungi. Sebagai contoh mungkin kalau kemasan plastik ya, kita punya kerupuk yang crispy. Nah, itu oksigen bisa masuk. Kalau oksigen masuk, itu kerupuk crispy yang ada minyak itu bisa akan terasa tengik. Tapi kalau uap air yang masuk, si kerupuknya ini akan melempem. Nah, proses masuknya material dari luar ke dalam produk ini kita sebut permeasi. Kemudian ada lagi yang disebut migrasi. Jadi migrasi ini adalah proses berpindahnya komponen dari kemasan ke dalam produk. Nah, yang tadi BPA ini adalah residu. Jadi kalau residu itu sisa, jadi dia cenderung untuk bisa keluar. Nah, keluarnya ini adalah proses migrasi dari kemasannya ke dalam produk. Sejatinya yang namanya regulasi akan terus kita evaluasi ya. Dan ini memang secara periodik regulasi ini akan terus dievaluasi. Dalam peraturan BPOM ini kita hanya mengambil batas limit migrasi, akan tetapi beberapa negara membuat regulasi tolerable daily intake, jadi asupan harian yang diperkenankan. Jangan sampai negara itu kalah dengan industri.